Zombie Apocalypse. Di episode sebelumnya, kita melihat Mikey telah mengalahkan Taiju. Takemichi berkata dalam hati, untuk sesaat, Mikey terbang di udara. Ada suara benda tumpul, dan ternyata itu adalah tendangan Mikey. Taiju lenyap dari pandanganku. Dia langsung pingsan terkena tendangan itu. Inui dan Koko sangat terkejut melihatnya. Inui berteriak memanggil Taiju. Koko berkata, tidak mungkin Taiju dikalahkan dengan sekali serang. Jadi ini Mikey yang tak terkalahkan. Hakai dan Chifuyu kagum melihat kehebatan Mikey. Yuzuha dan Mitsuya juga kagum melihatnya. Mikey berkata, kuputuskan untuk berkendara dengan baji dan kakakku setiap Natal. Takemichi kagum melihat Mikey dan memandang Mikey yang menunjukkan jimat yang dia pakai. Sambil memegang jimat itu, Mikey berkata, aku mengendarai peninggalan yang ditinggalkan kakakku dan memakai jimat yang baji tinggalkan. Ketika aku mengendarai motorku di cuaca bersalju, mereka seperti masih bersamaku. Takemichi berpikir, Mikey mulai mengatakan hal yang aneh dan seperti sedang kehilangan akal sehatnya. Mikey berkata, kakakku, baji dan kalian semua ada di sini bersamaku. Dan itulah yang membuatku kuat. Chifuyu, Hakai, dan Mitsuya terharu mendengar perkataan Mikey. Takemichi berkata dalam hati, Mikey akan baik-baik saja. Dia tidak akan menjadi jahat. Malam Natal mungkin sudah berakhir, tapi Mikey ingin mengajak teman-temannya berjalan-jalan dengan mengendarai motor. Tapi tiba-tiba Taiju bangkit dan berkata, kau pikir kau mau kemana? Ini belum selesai, Toman. Taiju menyuruh Koko untuk memanggil semua prajurit terbaiknya untuk melawan mereka. Taiju berkata, tidak akan kubiarkan satupun dari kalian pergi. Semua akan berakhir di sini. Aku tidak akan kalah pada siapapun. Mikey berkata kepada Taiju, Black Dragon kuat, tapi mereka tidak bisa membuat era baru. Kau hebat dalam bertarung, tapi kau tidak punya hati. Kami akan membuat era baru. Jadi kau duduk dan lihatlah. Taiju berteriak meminta Koko untuk segera memanggil semua tentaranya, dan Koko pun bergegas pergi keluar. Tapi Koko terkejut melihat di luar gereja. Lalu berkata kepada Taiju, kita telah kalah. Taiju langsung pergi keluar untuk melihat pasukannya. Taiju sangat syok. Taiju berkata, apa yang terjadi? Tidak disangka di luar gereja ada Draken. Draken berkata kepada Taiju, apa semua sudah selesai di sana? Ternyata semua pasukan Taiju sudah dikalahkan oleh Draken sendirian. Skin kembali di dalam gereja. Chifuyu berkata kepada Takemichi, hanya perlu bertahan sedikit lebih lama lagi, kita berlima akan kalahkan 100 anggota Black Dragon yang ada di luar. Sambil tersenyum, Mitsuya berkata kepada Hakai, kurasa divisi 2 harus bekerja keras lagi. Tiba-tiba, Draken membuka pintu gereja dan berkata, kenapa semuanya tegang? Takemichi dan Mitsuya terkejut melihat Draken. Draken berkata, kuhajar semua orang yang ada di luar sana. Taiju Shiba kalah, dan semua tentaranya telah dikalahkan, dan semangat bertarungnya telah hilang. Takemichi pun terkejut, dan Mikey tersenyum mendengar perkataan Draken. Mikey berkata, Black Dragon mati, Toman menang, dan semuanya terlihat sangat senang. Terlihat semua pasukan Black Dragon semuanya telah tumbang. Chifuyu sangat senang melihatnya. Yuzuha terkejut karena Draken bisa mengalahkan pasukan Taiju sendirian. Dan Mitsuya berkata, pada akhirnya, 2 orang teratas kita adalah monster terkuat kita. Chifuyu berkata kepada Takemichi, ini membuatku merinding. Bukan begitu Takemichi. Tapi Takemichi hanya terdiam. Lalu sambil menangis, Takemichi berkata, Taiju, Hakai, Yuzuha, dan Mitsuya, mereka semua hidup. Natal kulewati tanpa ada yang mati. Misi selesai. Lalu Chifuyu tersenyum dan menjawab, benar. Tiba-tiba Takemichi pingsan. Chifuyu, Mikey, dan Draken kaget melihatnya. Lalu Mitsuya menggendong Takemichi sambil berkata, terima kasih Takemichi. Mikey, Draken, kita mengalahkan Black Dragon berkat kalian berdua. Tapi MVP malam ini adalah Takemichi. Hakai, Chifuyu, dan Yuzuha tersenyum mendengar perkataan Mitsuya.
Terlihat Koko, Taiju, dan Inui yang sedang meratapi nasib mereka. Koko berkata, "Sudah berakhir." Lalu Inui berkata, "Kita sudah selesai." Mimpi yang cukup indah, singkat dan cepat berlalu. Apa yang akan kau lakukan? Taiju terdiam, dan Koko menjawab, "Apalagi, tentu saja aku ikut denganmu." Lalu Koko dan Inui pun meninggalkan Taiju sendirian. Hakai dan Yuzuha menghampiri Taiju. Hakai bertanya kepada Taiju, "Bagaimana rasanya kekalahan pertamamu?" "Kau kuat, kau akan pulih dalam waktu singkat. Tapi aku dan Yuzuha tidak akan pernah menyerah kepadamu lagi. Aku salah mencoba membunuhmu. Selama kau tetap menggunakan kekerasan terhadap keluargamu, aku akan terus melawan." Yuzuha terharu mendengar perkataan Hakai, dan Taiju masih terdiam. Yuzuha berkata kepada Taiju, "Kalau kau tidak berubah setelah ini, maka kau idiot. Sejak ibu meninggal, kau tidak pernah berbicara tentangnya lagi. Kau menutup diri, dan memperlihatkan semua tekanan ini pada dirimu sendiri. Kau sudah sendirian sejak saat itu. Aku juga sama. Kupikir aku sendirian. Apa itu keluarga? Aku sangat membencinya. Aku ingin itu mati saja, tapi aku sangat mencintainya." Lalu Yuzuha juga meninggalkan Taiju. Skin berpindah. Terlihat Takemichi yang sudah tersadar. Dia sedang dibonceng oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah Maiki. Maiki berkata, "Kau sudah bangun, Takemichi." Takemichi kaget karena itu adalah Maiki. Takemichi bertanya kepada Maiki, "Di mana yang lain?" Lalu Maiki menjawab, "Mereka semua pergi. Kita sudah sampai." Ternyata Maiki mengantar Takemichi ke rumah Hina. Terlihat Hina yang sedang berdiri. Takemichi berpikir, kenapa Hina berdiri di depanku? Lalu Takemichi bertanya kepada Maiki, "Ada apa ini, Maiki?" Takemichi merasa bingung dan canggung di depan Hina. Takemichi berkata dalam hati, "Caraku mencampakkannya sepenuhnya keputusan satu pihak. Setelah apa yang kulakukan, apa yang bisa kukatakan?" Lalu Hina bertanya kepada Takemichi, "Kau berkelahi lagi?" Takemichi terdiam dan menangis. Skin menceritakan beberapa jam sebelumnya. Hina bertanya kepada ayahnya, apa yang ayah katakan pada Takemichi. Sambil berjalan menaiki tangga kuil, Hina teringat perkataan ayahnya. "Ayah minta maaf Hina, tapi tolong mengerti perasaan ayah. Ayah ingin kau paling tidak jatuh cinta dengan seseorang yang bukan berandalan. Ayah ingin kau bahagia." Lalu Hina bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apa yang membuatmu jatuh cinta dengan ibu? Dan bagaimana kau dipandang oleh masyarakat?" Ayah tahu, pasti bukan itu. Aku suka Takemichi dalam dirinya. Dia memang berandalan, dan kelihatannya tidak bisa dipercaya. Tapi dia orang yang sangat baik dan hangat. Dan dia akan selalu datang membantuku, tidak peduli seberapa buruk masalahnya. Jadi jangan panggil dia berandalan, dan menganggap mereka semua sama." Ayah Hina pun terkejut dengan perkataan Hina. Lalu di kuil tadi, Hina berdoa. Tiba-tiba seorang perempuan di belakang Hina berkata, "Siapa yang pergi ke kuil untuk berdoa di hari Natal?" Ternyata orang yang ada di belakang Hina tadi adalah Emma. Mereka berdua akhirnya duduk dan mengobrol bersama. Setiap tahun di hari Natal, mereka selalu pergi ke kuil untuk berdoa. Mereka berdua juga sudah lama tidak bertemu. Emma bertanya kepada Hina, apa yang dia doakan. Hina pun menceritakan masalahnya tentang ayahnya dan Takemichi. Emma bertanya, "Jadi ayahmu menemuinya?" Itu pasti sangat berat bagi Takemichi. Tapi tetap saja, hanya karena ayahmu menyuruhnya putus. "Oke, serahkan saja padaku." Hina bingung mendengar perkataan Emma. Skin berpindah. Terlihat Draken sedang bersama Maiki. Draken ditelepon oleh seseorang. Orang itu menanyakan Takemichi. Ternyata itu adalah telepon dari Emma. Emma ingin tahu di mana Takemichi. Tetapi Draken dan Maiki tidak mengetahui di mana Takemichi sekarang. Emma menyuruh agar Draken dan Maiki untuk mencari Takemichi. Maiki berkata, "Merepotkan, hari ini hari Natal. Kenshin, ayo kembali." Suara yang kudengar tadi itu pasti Mitsuya. Takemichi mungkin bersamanya. Emma berkata, "Sebaiknya kalian membawa Takemichi. Kita bertemu di depan rumahnya Hina." Emma mengajak Hina untuk pulang ke rumahnya.
Emma ingin membawa Hina bertemu dengan Takemichi. Hina berkata, "Tapi kalau aku bertemu Takemichi sekarang, aku mungkin tidak bisa mengatakan apa-apa dan hanya akan menangis." Skin kembali ke kejadian sekarang. Sambil menangis, Takemichi meminta maaf kepada Hina. Takemichi berkata, "Aku ini berandalan, jadi aku paham maksud ayahmu. Aku tidak bisa membiarkanmu terluka karena aku. Tidak setelah aku bersumpah untuk menyelamatkanmu." Hina bingung apa maksud perkataan Takemichi. Takemichi berkata, "Hina, aku bersumpah aku akan melindungimu, bahkan jika kau mati." Hina bertanya, "Apa yang kau bicarakan, Takemichi?" Takemichi menjawab, "Bahkan jika kau tertabrak truk atau tidak lagi merasakan kakimu, tidak peduli berapa kali pun aku akan menyelamatkanmu. Bisakah kita kembali bersama?" Terlihat Takemichi sedang berlutut memohon kepada Hina. Hina meminta kepada Takemichi untuk membawa Hina ke kuil di tahun baru. Takemichi bingung apa artinya. Lalu Hina tersenyum dan berkata, "Kita baikan." Hina meminta Takemichi berhenti menangis. Tapi Takemichi tidak bisa berhenti menangis. Bahkan Emma pun ikut menangis melihat Takemichi dan Hina. Draken berkata kepada Maiki, "Lemah pada wanita, lemah dalam bertarung. Tapi ketika keadaan menjadi sulit, dia datang untuk mendukungmu." Takemichi sama seperti dia. Dengan tersenyum, Maiki menjawab, "Iya." Maiki mengajak Takemichi untuk pergi bersamanya. Ibu dan ayah Hina melihat mereka dari atas rumah. Ibu Hina berkata kepada ayahnya, "Sepertinya kau kalah. Kurasa beginilah cara dia tumbuh dewasa. Kalau kau tetap mengganggu, Hina tidak akan mengakuimu." Ayah Hina menjawab, "Kita tidak bisa membiarkannya. Ini sudah cukup larut. Aku ingin membawanya pulang." Terlihat Takemichi dan Maiki yang sedang bermotoran. Takemichi berkata dalam hati, "Maiki memang misteri. Ketika dia bersama dengan kami semua, dia menakutkan dan sulit untuk didekati. Tetapi ketika hanya kami berdua, dia seperti sangat tenang dan bisa bercerita apapun padaku." Takemichi bertanya kepada Maiki, "Di mana orang tuamu?" Maiki menjawab, "Tidak punya, hanya aku, kakek, dan Emma." Takemichi terkejut, karena kakeknya yang telah membesarkan Maiki. Maiki bercerita, "Emma dan aku tidak punya ibu yang sama, jadi kami dulu hidup di rumah yang berbeda. Ibunya membuangnya kepadaku dan kakek. Sekitar 10 tahun lalu dia menghilang. Kakakku membesarkan kami berdua. Dia 10 tahun lebih tua dariku, dan kami selalu mengikutinya kemanapun. Dia mengajari kami semua hal. Terkadang aku tidak tahu apa yang terjadi. Kakakku seharusnya ada, tapi dia tidak ada. Dan aku tidak mengerti apa maksudnya. Ketika itu terjadi, pikiranku menjadi kosong. Aku tidak tahu mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah. Aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah." Takemichi sedih mendengar cerita Maiki. Dia tahu Maiki akan kehilangan akal sehatnya di titik ini. Ke dalam kegelapan dalam dirinya, mereka berdua berhenti di suatu tempat dan berjalan kaki bersama. Maiki melanjutkan ceritanya. "Kakakku dulu ketua geng motor, dan dia masih payah dalam bertarung. Takemichi tidak mempercayai itu. Takemichi terkejut kalau kakak Maiki tidak bisa bertarung. Lalu Maiki malah tertawa. Maiki melanjutkan ceritanya lagi. Semua orang berkumpul di sekeliling kakaknya. Semua berandalan di Tokyo mengidolakan orang yang lebih lemah dari mereka. Kakakku adalah Shinichiro. Saat Maiki masih kecil, Maiki bertanya kepada kakaknya, 'Meskipun kau payah dalam bertarung, gila perempuan, dan kentutmu bau, bagaimana mungkin semua orang menyukaimu?' Sambil tertawa, kakaknya menjawab, 'Kau hanya belum mengerti. Ketika kakakku memimpin pria tangguh di Tokyo, dia berkilau lebih terang dari apapun. Aku yakin mereka berpikir tidak akan pernah kalah selama mereka bersamanya.' Takemichi berpikir, kakaknya sama seperti Maiki. Tidak lama kemudian, Maiki terdiam. Lalu Maiki berkata, 'Aku lemah. Tapi kau kuat, Takemichi. Yang paling penting bukanlah memenangkan pertarungan, tapi tidak kalah melawan dirimu sendiri. Meskipun kau lemah, kau tidak menyerah pada siapapun.
bahkan pada pemimpin Black Dragon. Ketika aku merasa seperti terguncang dan kehilangan akal sehatku, aku ingin kau memarahiku, Takemichi, seperti yang kakakku lakukan. Takemichi menangis dan menjawab, tentu saja. Skin memperlihatkan tanggal 31 Desember 2005. Terlihat kuil yang sangat ramai. Hina dan Takemichi datang ke kuil. Takemichi ingin tahu apakah Mitsuya dan yang lainnya juga ada di kuil. Ada seseorang yang memanggil Takemichi. Ternyata yang memanggilnya adalah Hakai, Mitsuya, dan Yuzuha. Terlihat Mitsuya membawa kedua adiknya. Takemichi bertanya kepada Mitsuya, apakah mereka berdua adalah adik perempuanmu? Takemichi mengajak Luna dan Mana berkenalan, tapi Luna dan Mana tidak menyukainya. Luna dan Mana mereka berdua menyukai Hina. Hina bertanya kepada Yuzuha, apa Hakai sudah pulih? Yuzuha menjawab, iya, Hakai sudah benar-benar pulih. Luna dan Mana meminta kepada Hina untuk menggandeng mereka berdua. Tetapi Takemichi malah cemburu kepada adik-adik Mitsuya dan berkata, hei, Hina itu milikku. Lalu Mitsuya meledek Takemichi, bagaimana mungkin kau bisa berteriak dan tidak mati karena malu? Takemichi merasa putus asa karena kencannya bersama Hina gagal. Sambil tertawa, Mitsuya berkata, maaf soal itu Takemichi. Terlihat Hakai sedang melihat Yuzuha. Yuzuha sedang berdiri terdiam. Dia tampak sedang memperhatikan Mitsuya. Lalu Hakai menghampiri Yuzuha dan berkata, kau bisa kencan dengannya kapan saja kan? Aku mengerti sekarang Yuzuha. Yuzuha pun kaget dengan perkataan Hakai. Hakai kembali berkata kepada Yuzuha, siapapun bisa jatuh cinta padanya, setelah melihat betapa kerennya dia ketika Natal. Lalu Yuzuha menjawab, iya. Kemudian tiba-tiba Yuzuha teringat kepada kata-kata Taiju saat Taiju meninggalkan rumah 2 hari yang lalu. Taiju berkata, aku ingin membesarkan Hakai menjadi kuat. Kelemahannya membuatku kesal. Taiju juga menanyakan siapa sebenarnya Takemichi. Taiju berkata, aku tidak bisa merubah Hakai, tapi dia bisa. Aku tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Aku tidak akan membangun ulang geng atau apapun, tapi akan kuterima bahwa kekerasan bukanlah segalanya. Selamat tinggal Yuzuha, aku yakin ini hal baik. Yuzuha terharu mendengar perkataan Taiju. Skin kembali ke Hakai dan Yuzuha yang sedang berada di kuil. Hakai bertanya kepada Yuzuha, Taiju bilang begitu. Yuzuha menjawab, iya. Pada akhirnya Takemichi merubahmu dan Taiju. Bagiku Takemichi Hanagaki. Hakai terkejut dengan perkataan Yuzuha. Dia mengira kalau Yuzuha juga menyukai Takemichi. Dan setahu Hakai, Yuzuha itu menyukai Mitsuya. Tetapi Yuzuha hanya menganggap Mitsuya sebagai saudara, karena rambutnya yang sangat pendek. Hakai bertanya kepada Yuzuha, jadi kau menyukai Takemichi? Yuzuha menjawab, tidak bodoh, Takemichi itu milik Hina. Tidak ada salahnya kan cinta sepihak? Hakai sangat bingung mendengar perkataan Yuzuha. Mitsuya yang samar-samar mendengar pembicaraan Yuzuha dan Hakai lalu bertanya, ada apa? Kemudian mereka berdua menjawab, tidak ada apa-apa. Hina melihat di kuil ada yang menjual ema. Ema yang dimaksud di sini adalah plat kayu yang dijual di kuil Shinto untuk menulis doa atau harapan mereka dan menggantungnya di kuil. Kemudian Takemichi mengajak semuanya untuk menulis harapan mereka masing-masing. Terlihat Hina yang sedang menulis harapannya. Mitsuya menulis harapannya. Mitsuya berharap dia ingin pandai bertarung tahun depan. Luna dan Mana berharap ibunya akan lebih banyak waktu untuk bermain dengan mereka. Terlihat Takemichi juga sedang menulis harapannya. Ema Takemichi sudah selesai ditulis. Lalu Hina bertanya kepada Takemichi, apa yang kau tulis? Sambil menyembunyikan ema miliknya, Takemichi menjawab, Hina, itu kan kau tahu, jika orang lain melihatnya, doanya tidak akan terkabul. Hakai dan Mitsuya penasaran dengan harapan Takemichi, dan mereka ingin melihatnya. Tapi Takemichi tidak mengizinkannya. Lalu tiba-tiba, Takemichi berteriak. Tidak sengaja ema milik Takemichi terlempar. Dan kemudian seseorang mengambilnya.
Tidak disangka yang mengambil ema Takemichi yang terlempar tadi adalah Chifuyu. Ternyata Chifuyu juga pergi ke kuil bersama Peian. Takemichi pun terkejut melihat mereka. Takemichi meminta kepada Chifuyu untuk mengembalikan ema miliknya. Tapi Chifuyu malah melemparnya dan berkata, "Maaf, tidak sengaja." Terlihat Smiley dan Muto juga sedang berada di kuil. Tidak sengaja mereka melihat Takemichi dan yang lainnya. Mereka memutuskan untuk bergabung, karena sepertinya akan menyenangkan. Kemudian ema milik Takemichi yang dilempar Chifuyu terjatuh. Sambil berlari mengejar ema miliknya, Takemichi berkata, "Tunggu aku emaku." Lalu Takemichi terkejut, karena dia melihat ema adiknya Maiki. Ema bertanya kepada Takemichi, "Maksudmu apa bilang emamu?" Tak disangka, Draken dan Maiki ada di sebelah Ema. Maiki tersenyum dan berkata kepada Takemichi, "Maksudmu ini?" Takemichi terkejut dan berteriak. Takemichi tidak menyangka ema miliknya dibawa oleh Maiki. Takemichi memohon kepada Maiki untuk mengembalikan ema miliknya. Dan karena tidak tega melihat Takemichi yang putus asa, akhirnya Maiki mengembalikan ema itu kepada Takemichi. Terlihat Takemichi dan Maiki yang sedang terkejut. Ternyata 10 detik lagi tahun baru. Mereka semua pun menghitung mundur. Mereka melompat bersama-sama, dan terlihat mereka semua sangat bahagia. Terlihat juga ema milik Takemichi yang terlempar ke atas. Ternyata harapan Takemichi adalah dia ingin menjadi pahlawan yang bisa menyelamatkan semuanya. Skin berpindah. Terlihat ada dua orang yang sedang berbicara di atas jembatan. Orang itu adalah Hanma dan Kisaki. Hanma berkata, "Aku tidak pernah menyangka Takemichi berhasil melakukannya." Kemudian Kisaki menjawab, "Tapi ini belum berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya."